Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bahwa nama saya Raja Rabani Masa Jumar dengan NIM 1810116025. Di sini saya mengambil judul dengan penelitian pengaruh religiositas, reputasi dan lokasi terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta. Masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Perbankan syariah di Indonesia. Besar potensi perbankan syariah dalam memenangkan dan mendapatkan pangsa pasar nasabah yang besar untuk beragama muslim, karena menjadi peluang untuk menarik minat nasabah dalam melakukan persaingan dengan perbankan konvensional itu sendiri. Pada data di tahun 2018, dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia, sebesar 80% adalah beragama Islam. Lalu dapat dilihat di samping bahwa ada total aset perbankan syariah dari tahun 2018 sampai 2001, dan di sini adalah ada perkembangan dari kantor layanan yang ada di Indonesia, yaitu dari Bank Umum Syariah ada di Kota Jawa Barat, DKI Jakarta, dan lain-lainnya. Ya, perbandingan syariah dan konvensional. Dalam kegiatan operasional tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan terhadap perbankan konvensional dalam hal menabung, investasi, maupun juga pembiayaan. Ada perbedaan dasar yang digunakan perbankan dalam mengambil keuntungan, seperti perbankan syariah memiliki sistem bagi hasil, sedangkan dalam perbankan konvensional menggunakan sistem bunga atau yang disebut dengan riba. Lalu keputusan menabung masyarakat. Perbedaan pandangan akan muncul pada saat analisis menyangkut ranah faktor yang menentukan perilaku tabungan pada setiap orang atau masyarakat. Kondisi ini disebabkan karena setiap kelompok masyarakat memiliki dorongan psikologi, sosial ekonomi, geografi, dan sistem kepercayaan masing-masing. Sikap masyarakat terhadap bunga dan bagi hasil juga sangat beragam. Banyak masyarakat muslim yang masih menerima bunga dalam hal menabungnya. Dan ada masyarakat yang menghindari bunga dari perbankan shop atau perbankan konvensional. Lalu untuk rumusan masalah, apakah religiositas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta? Yang kedua, apakah reputasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta? Yang ketiga, apakah lokasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta? Untuk tujuan penelitian, itu untuk mengetahui religiositas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui reputasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui lokasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta. Lalu bab 2, masuk ke tinjauan pustaka. Di sini saya memasukkan ada 4 penelitian terdahulu, yaitu dari Erik Rifat Hendra Putra dan Ade Sofyan Mulazid pada tahun 2018. Dapat dikatakan bahwa lokasi itu berpengaruh signifikan. Lalu di Muhammad Zuhir Syan dan Nur Indah pada tahun 2018, religiositas berpengaruh signifikan dan persepsi berpengaruh tidak signifikan. Lalu ada Umiyati dan Nadia Syaimah tahun 2018, diketahui bahwa reputasi berpengaruh tidak signifikan dan lokasi berpengaruh signifikan. Lalu ada Eko Suryaningsih Novi Jayanti pada tahun 2019 yang menjelaskan bahwa lokasi berpengaruh tidak signifikan, agama berpengaruh signifikan. Lalu di sini ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan sebuah proses untuk membuat penyelesaian masalah, mendapatkan informasi, penelitian-penelitian alternatif, keputusan yang diambil untuk membeli dan perilaku konsumen setelah melakukan pembelian. Lalu yang kedua ada produk tabungan. Pada perbankan syariah dalam hal menabung memiliki 2 akad, yaitu akad wadiah dan juga akad mudarabah. Lalu yang selanjutnya ada religiositas. Menurut Purwadinata, dalam hal kata keagamaan menyangkut dalam keadaan yang bersifat religius, kepatuhan terhadap Tuhan, artinya mempercayai Tuhan itu ada serta menjalankan ajaran-ajaran yang telah ditetapkannya. Yang kedua ada reputasi. Reputasi yang dibangun merupakan cara pandang atau persepsi atas perusahaan oleh orang-orang, baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Lalu selanjutnya ada lokasi, yaitu tempat terjadi transaksi-transaksi produk dan pusat pengendalian, di mana hal itu mencangkut lokasi kantor pusat, kantor cabang, dan juga lokasi pasar itu sendiri. Dengan begitu, kalau dimaksudkan dalam perbankan, yaitu ada lokasi kantor bank, lokasi kantor pusat, cabang utama, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi persebaran ATM yang tersedia. Nah, di sini ada model penelitian dan hipotesis. Dapat dijelaskan bahwa X1-nya adalah religiositas, untuk reputasi adalah X2, dan lokasi adalah X3. Lalu untuk variabel Y-nya itu ada keputusan menabung. Untuk hipotesis yang pertama, variabel religiositas memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah. Hipotesis kedua, variabel reputasi memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah. Hipotesis ketiga, variabel lokasi memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah.
Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Ya, di sini variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independennya itu ada religiositas sebagai X1, reputasi sebagai X2, dan lokasi juga sebagai X3. Lalu untuk variabel dependennya ada keputusan menabung pada perbankan syariah sebagai variabel Y-nya atau variabel dependen. Oke, dilanjut oleh populasi. Seluruh nasabah syariah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Berdomisili di DKI Jakarta, generasi Z berumur 17-23 tahun, dan juga sudah memiliki rekening bank syariah. Untuk sampelnya kita menggunakan rumus yang ada dari Smart PLS atau yang sudah biasanya dipakai untuk para pengguna Smart PLS, yaitu indikator dikali dengan 5-10. Lalu ada teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa kuesioner, lalu digunakan skala Likert, di mana setiap poinnya itu memiliki nilai yang berbeda. Di sini skala Likert ada 1 sampai 5, sangat setuju, tidak setuju, mungkin, setuju, dan sangat setuju. Lalu untuk model pengukurannya, karena saya sendiri menggunakan Smart PLS 3.2.9, yaitu ada model pengukuran atau outer model, yaitu ada convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability. Lalu untuk model struktural atau inner model, yaitu menggunakan R-square dan juga Q-square. Atau penjelasannya, koefisien determinasi R-square adalah ujian dilakukan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian. Apabila nilai mendekati 1 pada variabel independen, maka akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dapat dikatakan berpengaruh secara kuat. Lalu terakhir ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji O, uji T. Oke, jadi uji T dilakukan untuk menguji variabel independen secara individu. Apakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, atau biasa disebut dengan uji T parsial. Pengukuran menunjukkan hasil signifikan apabila menilai sigma itu lebih besar dari 0,05. Sedangkan jika nilai sig lebih kecil dari 0,5 menunjukkan hasil tidak signifikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.